Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Tufan 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. এটাকে তো দখলে রাখতে হবে। আরে মাল ছেড়ে দাও মা, 100-র উপরে মার্ডার না করলে ওই তুই নিচে। Di awal film diperlihatkan calon aktor bernama Santo pergi ke lokasi syuting untuk mencari peran dalam sebuah film, di mana Santo bersemangat karena ia mempunyai sebuah keinginan untuk menjadi seorang artis yang sangat terkenal. Dan di satu sisi juga Santo adalah seorang anak yatim piatu yang hidup seorang diri dan memiliki tekad yang sangat tinggi agar masa depannya menjadi sangat indah. Ketika di sana Santo bertemu dengan seorang asisten desainer bernama Julie yang tidak sengaja telah mengirimnya ke lantai penari. Karena pada saat itu Julie sedang kesal terhadap pemeran utamanya yang sangat ribet dan bawel bernama Raj. Raj selalu saja menghina ataupun menilai jelek jikalau apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kemauan dirinya. Hingga pada saat itu pun Raj setelah mengusir Santo karena orang-orang di sana telah memuji akan ketampanannya yang luar biasa dibandingkan Raj. Di mana Raj tidak ingin melihat seorang pun yang berada di lokasi syutingnya yang melebihi ketampanan dirinya. Seketika Santo yang awalnya bersemangat langsung berubah sedih, yang padahal ia sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti syuting tersebut. Sementara itu Julie merasa bersalah terhadap Santo di mana Julie telah mengirimnya ke ruangan yang salah. Sehingga pada saat itu pun Santo langsung dikeluarkan oleh Raj. Yang kemudian Julie pun mengatakan bahwa ia akan membantu Santo agar diterima kembali menjadi aktor dalam film tersebut. Sontak Santo pun merasa sangat senang karena impian yang sudah lama ia inginkan akhirnya dapat terwujud juga. Di saat pemulaian casting, Santo terlebih dahulu melakukan sebuah tes untuk menentukan sebuah pemeran dalam film tersebut. Akhirnya Santo pun lulus tes kemudian langsung memerankan sebuah film pendek dan menjadi seorang pemain latar belakang, di mana telah membuat Santo kelelahan dan seperti tidak menikmati perannya tersebut. Dan ketika syuting telah berakhir, Santo kemudian mengeluh kepada Julie mengenai peran yang tidak ia sukai itu. Karena peran tersebut tidak terlalu mencolok terhadap penonton sekaligus tidak membuat Santo seketika terkenal. Sontak Julie pun tertawa karena sikap Santo yang sangat lucu karena ia ingin menjadi langsung terkenal. Yang padahal semua artis-artis terkenal sebelumnya telah menjadi pemain latar belakang terlebih dahulu. Julie kemudian mengatakan bahwa ia akan selalu menuntun Santo sampai menjadi seorang artis yang terkenal. Karena Julie sangat bangga terhadap Santo yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk mewujudkan impiannya tersebut. Ketika Santo dan Julie sedang melihat Raj melakukan syuting bersama beberapa preman, seketika Santo berkeinginan menjadi seorang pemeran pertama yang pastinya akan menjadi sorotan para penonton. Santo kemudian meminta kepada Julie untuk mengabulkan permintaan itu karena Santo sangat sekali menginginkan hal tersebut. Sementara itu di tengah-tengah adegan, Raj yang dengan beberapa preman tersebut malah bertengkar yang kemudian membuat sutradara Rocky dan Julie menjadi kewalahan untuk melerai pertikaian tersebut. Alhasil Santo pun turun tangan dengan terpaksa karena suasana kini tidak terkontrol yang membuat syuting menjadi sangat kacau. Santo kemudian menghajar preman-preman itu hingga kewalahan dan tidak berani lagi untuk melawan Santo yang terlihat sangat gagah perkasa. Santo sangat tidak ingin melihat dunia perfilman telah dirusak oleh orang-orang yang tidak memiliki potensi dalam berakting. Yang akhirnya para preman itu pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Rocky sangat tertarik dengan gaya pertarungannya Santo yang sangat luar biasa tersebut, di mana Rocky berniatan ingin memasukkan Santo dalam film terbarunya. Di samping itu juga Santo dan Julie telah menyelamatkan seorang ibu hamil yang merupakan tetangga rumahnya. Yang pada saat itu Santo dengan sigap membantu ibu hamil tersebut sampai ke rumah sakit dengan selamat. Sampai-sampai Santo juga berusaha mencari pendonor darah bagi Bumil tersebut karena ia tidak ingin melihat Bumil itu celaka. Yang akhirnya Bumil tersebut pun melahirkan seorang bayi dengan selamat. Yang kemudian mereka semua memuji Santo yang telah mereka anggap sebagai pahlawan kompleknya.
Namun tidak hanya itu saja, Rocky yang berada di sana pun telah memuji Santo yang ternyata mempunyai bakat yang terpendam dalam dunia perfilman. Rocky kemudian mengatakan bahwa ia akan mewujudkan impian Santo dengan memberinya sebuah peran menjadi seorang penjahat dalam film terbarunya. Dan pada saat itu pun, Santo akhirnya menjadi kebanggaan semua orang di kompleknya. Seiring berjalannya waktu, Santo telah memerankan beberapa film yang membuat orang-orang senang dengan gaya serta pembawaan yang telah diberikan oleh Santo. Yang kemudian, Santo pun menjadi sorotan banyak orang sehingga di setiap harinya ia mendapat banyak peran dalam beberapa adegan walaupun menjadi seorang penjahat. Sedangkan di satu sisi, Santo dengan Julie menjalin hubungan percintaan karena sudah saling nyaman dan saling memahami. Di mana Julie sangat senang terhadap Santo yang tiap hari mendapati sebuah kemajuan yang membuat Santo menjadi naik daun. Namun di satu sisi, ia mendapati sebuah masalah setelah kedatangan seorang aktris wanita bernama Suchona yang terkesan terhadap Santo. Yang pada saat itu telah membuat Suchona kagum dan mempunyai perasaan terhadap Santo yang memiliki bakat luar biasa dan sangat tampan. Yang kemudian membuat Julie menjadi cemburu, lalu meminta kepada Santo agar menjauhi Suchona yang telah mengagumi Santo. Dan pastinya Suchona memiliki perasaan terhadap Santo yang ia anggap menjadi pria yang sangat luar biasa. Di saat pemutaran film Santo dimulai, di saat itu sangat ramai sekali orang-orang kompleknya yang ikut menyaksikan filmnya Santo, di mana mereka ingin melihat Santo yang memiliki bakat yang terpendam dalam dunia perfilman. Dan pastinya film tersebut nampak sangat luar biasa. Sedangkan Santo dan Julie nampak bangga karena filmnya akhirnya dirilis dan telah ditonton oleh banyak orang. Namun, di saat pemutaran film Santo nampak gelisah karena di setiap adegan tidak terdapat Santo, yang kemudian membuat orang-orang menjadi kecewa dengan Santo. Yang padahal mereka sudah rela mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya ingin menonton film yang telah diperankan oleh Santo. Dan ternyata pemotongan film tersebut telah diatur oleh Suchona yang beranggapan bahwa Santo sangat mirip dengan Tufan. Yang akhirnya Santo pun merasa putus asa karena sudah malu di hadapan orang-orang yang sudah mempercayai dirinya. Yang kemudian Santo hendak melakukan bunuh diri dengan alasan frustasi dan tidak ingin menjadi seorang aktor dalam film tersebut lagi. Namun aksi nekatnya Santo pun telah digagalkan oleh beberapa orang pria yang pada saat itu malah menculik Santo yang ternyata mereka adalah anak buahnya Tufan. Setibanya Santo di markasnya Tufan, Santo sedikit kebingungan karena wajahnya sangat mirip dengan Tufan yang pada saat itu pun Suchona lah yang telah memprovokasi Tufan untuk menangkap Santo. Suchona kemudian mengungkapkan bahwa dirinya lah yang telah menghapus adegan Santo karena kemiripannya dengan Tufan. Karena Suchona tidak ingin melihat Santo yang mirip dengan disoroti banyak orang, di mana Tufan merupakan seorang gangster sekaligus kekasih pujaan hatinya. Di samping itu, Tufan sangat ingin melihat Santo yang memiliki wajah yang sangat mirip agar bisa menirunya untuk sebuah film yang telah dirancang oleh Tufan sendiri mengenai kisah hidupnya yang sangat mengerikan dan menegangkan. Santo kemudian memohon kepada Tufan untuk memberinya waktu 2 bulan untuk belajar cara meniru Tufan yang terkenal sangat mengerikan. Yang kemudian penasihat dan sekaligus mentor Tufan yaitu Jalaluddin yang akan memberitahu Santo mengenai sejarahnya Tufan. Setelah itu Jalaluddin langsung memulai penjelasan skenario cerita tersebut, di mana di waktu itu ibunya melahirkan Tufan, seketika ibunya tewas dan beruntung Tufan lahir dengan selamat. Namun sang dukun mengatakan bahwa ibunya telah melahirkan seorang monster yang akan memberontak menjadi sangat ganas ketika sudah beranjak dewasa. Sementara ayahnya tidak mempercayai perkataan dukun tersebut dan tetap mengurus putranya hingga tumbuh dewasa. Karena ayahnya merasa kasihan terhadap Tufan yang sudah ditinggal oleh sang ibu dari kecil. Dan pastinya harus mendapat kasih sayang sama seperti ibu pada umumnya. Yang kemudian ayahnya pun berusaha keras dalam menjaga dan menyayangi Tufan yang menjadi anak satu-satunya. Seiring berjalannya waktu, Tufan pun tumbuh menjadi remaja berusia 15 tahun, di mana Tufan memiliki banyak perkembangan yang sangat bagus dan tidak sesuai dengan perkataan seorang dukun pada waktu itu. Namun ayahnya Tufan mendapati sebuah masalah dan harus berurusan dengan seorang perampok tanah yaitu Sehanawas, yang telah mengancam ayahnya Tufan bahwasanya ia akan mengambil tindakan hukum untuk memenjarakan ayahnya Tufan. Hingga pada akhirnya ayahnya Tufan dan Sehnawas melakukan sebuah perkelahian bersenjata.
Namun pada saat perkelahian tersebut ayahnya Tufan telah kalah dan tewas. Karena kalah jumlah, sontak Tufan yang melihat hal tersebut merasa tidak terima. Yang kemudian Tufan pun langsung mengambil sebuah parang lalu menebas kepala Syekh Nawas, dan semenjak itulah Tufan terlahir menjadi seorang monster yang sangat kejam dan beringas. Di samping itu pun Tufan dijerat sebuah kasus pembunuhan yang sangat kejam, di mana polisi langsung membawa Tufan ke jalur hukum lalu dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup. Namun ketika di pertengahan jalan, polisi tersebut telah dihadang oleh seorang gangster lokal bernama Basir yang sudah mengetahui mengenai Tufan. Basir kemudian meminta kepada polisi tersebut agar menutup kasus itu secara diam-diam. Sementara Basir akan membayar semua sebagai imbalan ataupun suapan. Yang kemudian Tufan diadopsi oleh Basir yang nantinya Tufan akan menjadi seorang monster yang sangat mengganas dan akan merampas kekayaan semua orang yang ada di kota tersebut. Selain itu juga Basir mempunyai niatan ingin mewariskan tahtanya menjadi seorang gangster yang ditakuti oleh semua orang, sehingga nantinya penghasilan Basir akan bertambah, bahkan akan naik daun di setiap bulannya berkat Tufan yang akan menguasai kota. Namun pada saat itu Basir sudah mendapat semua yang ia mau seketika. Basir pun lupa terhadap Tufan yang sudah berhasil menguasai kota tersebut dan menghasilkan banyak sekali uang, di mana Basir selalu memberikan uang yang tidak sepadan dengan hasil kerjanya Tufan yang sangat menguntungkan. Yang kemudian Tufan pun hanya bisa memendam amarahnya terhadap Basir yang tidak adil terhadap dirinya. Beberapa tahun kemudian Tufan pun beranjak dewasa dan sudah membabi buta dalam menguasai kota tersebut bersama geng-gengnya, di mana Tufan telah meresahkan beberapa departemen perusahaan yang merasa rugi besar setelah dirampas oleh Tufan yang sangat tangguh. Sementara departemen yang merasa rugi tidak bisa melakukan tindakan apapun untuk menghentikan Tufan yang sudah berubah menjadi seorang monster yang sangat ganas. Sedangkan di satu sisi terlihat Basir begitu senang dengan kejayaan berkat Tufan. Namun di satu sisi Tufan masih menyimpan dendam terhadap Basir yang telah memperlakukannya dengan tidak baik. Sehingga masih Tufan ingat sampai saat ini dan sepertinya ia akan melampiaskannya pada hari itu juga. Yang pada saat itu Basir telah menantang Tufan untuk berduel dalam sebuah gulat. Seketika Tufan pun langsung menanggapi ajakan Basir dan secara sengaja Tufan langsung mematahkan leher Basir yang mengakibatkan tewas di saat itu juga. Sontak Tufan pun merasa senang karena tidak akan ada lagi orang yang bakal mengatur-ngatur hidupnya lagi. Dan akhirnya Tufan mengarahkan pandangannya untuk memperluas kerajaan kriminalnya di ibu kota bersama gengnya. Setelah kematian Basir, Tufan beserta gengnya mendatangi seorang gangster lokal yaitu Talat, yang dikenal akan kekayaan serta bisnis narkoboynya yang sangat menguntungkan hingga miliaran juta. Di sana Tufan mengatakan bahwa ia akan ikut bergabung dengan Talat dalam bisnis tersebut karena dirinya kini tidak mempunyai siapa-siapa lagi untuk dijadikan sebagai patokan hidup, di mana Tufan sendirilah yang sudah membunuh Basir karena ketamakan Basir yang luar biasa. Tufan kemudian memberikan mereka sebuah manisan sebagai tanda berterima kasih karena mereka telah menerima Tufan dengan senang hati. Dan tiba-tiba saja mereka semua langsung muntah darah setelah memakan manisan tersebut. Yang ternyata pada saat itu Tufan sudah berniatan ingin membunuh mereka karena Tufan bukanlah orang yang mudah ditipu dan ditaklukkan oleh siapapun. Tufan kemudian menembak mereka semua hingga tewas. Yang akhirnya Tufan pun secara perlahan telah memusnahkan satu persatu gangster kota lalu menguasai kota tersebut secara mandiri. Di samping itu, Tufan mendatangi sebuah pesta yang digelar oleh Raja Daka, yang pada saat itu orang-orang di sana nampak tidak suka akan kehadirannya Tufan yang tiba-tiba muncul di dalam pesta tersebut tanpa diundang. Setelah itu, Tufan langsung mengambil senjatanya lalu membantai habis orang-orang yang ada di sana dengan menembaki secara membabi buta. Sampai-sampai mereka semua tewas seketika dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Di samping itu Tufan adalah seorang yang sangat pemarah jikalau ada seorang yang mencoba mengusik dirinya. Dan terkadang Tufan juga menyimpan sebuah dendam yang sangat mendalam dan akan ia balaskan pada suatu saat nanti. Sehingga Tufan telah ditakuti oleh sebagian besar orang di kota tersebut hingga saat ini. Di saat berjuang dalam menguasai kota, Tufan tidak lupa mendaftarkan diri menjadi seorang pejabat yang akan memerintah kota tersebut. Yang pada saat itu pun, orang-orang terpaksa memilihnya karena takut hendak dibunuh oleh Tufan jikalau tidak ada seorang pun yang tidak berpihak pada dirinya. Tufan nampak sangat bahagia karena impian lamanya untuk menguasai kota akhirnya terwujudkan juga.
Di satu sisi, Tufan juga telah membuat kesepakatan dengan orang-orang pembisnis yang terkenal, di mana Tufan melakukan sebuah bisnis yang semuanya telah diatur oleh tangan kanannya, yaitu Jalaluddin. Sementara Tufan hanya menikmati hasil dari keuntungan karena sebenarnya Tufan tidak mengerti dunia perbisnisan. Hingga pada akhirnya Tufan pun sedikit demi sedikit telah mengambil alih kota tersebut dan tidak ada seorang pun yang berani mengusik ketenangannya Tufan. Di satu sisi, tangan kanan Tufan yaitu Jamshid telah mengatur pertemuan dengan para pemimpin partai oposisi di sebuah pertemuan sosial sebelum pemilihan umum yang akan datang. Namun pada saat itu mereka telah menghinanya lalu menganggap Tufan sebagai seorang preman desa. Seketika Tufan marah kemudian membunuh mereka semua dengan senapan mesin karena merasa direndahkan, yang kemudian membuatnya terkenal di seluruh negeri hingga saat ini. Tufan kemudian bertemu dengan fraksi politik kecil Partai Janata yang mana telah mendanai mereka. Sementara anak buahnya menyingkirkan tokoh-tokoh politik terkemuka untuk menyingkirkan pesaing. Karena Partai Janata ingin memenangkan pemilihan tersebut dan mengamankan kursi sebanyak mungkin dalam pemilu kali ini. Di sebuah pesta klub, Tufan tergila-gila dengan seorang penari utama yaitu Suchona. Ketika seorang pria mencoba berdansa dengannya, Tufan langsung menembaknya hingga tewas, di mana korbannya yaitu Sohan. Sohan merupakan bintang yang sedang naik daun di tahun itu dan telah memicu skandal media. Yang kemudian Tufan pun membawa pulang Sochan ke istana mewahnya, lalu merubahnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Selain itu juga Tufan telah menjadikan Sochan sebagai kekasihnya. Karena hanya Sochanlah yang bisa menjadi teman dalam rumah di mana Tufan sangat tidak suka akan kehadiran seorang pun kecuali Sochan. Di samping itu juga Tufan kemudian memaksa Menteri Dalam Negeri Arifin untuk merilis pernyataan yang menyangkal akan keberadaan dirinya. Karena pada saat itu inspektur bernama Akram telah mengincarnya lalu ingin menangkap Tufan secara hidup-hidup. Yang kemudian inspektur Akram ingin menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi di kota tersebut, yang pada saat ini semakin tidak aman. Di satu sisi, Sochan merasa ketakutan karena ia telah didatangi seorang inspektur kepolisian yaitu Akram. Akram kemudian menanya-nanyai tentang Tufan yang kini menjadi perbincangan orang-orang. Di saat itu Akram terpaksa menginterogasi Sochan karena hanya ialah yang mengetahui seluk-beluk dari Tufan. Selain itu juga Sochan juga pastinya pernah melihat aksi kejahatan yang telah dilakukan oleh Tufan. Namun pada saat itu Sochan tidak mengatakan sepatah kata pun karena ia tidak ingin melihat kekasihnya Tufan mendapat masalah hanya karena Sochan yang dengan mudah membuka mulutnya untuk menceritakan mengenai Tufan. Yang akhirnya Akram memutuskan meninggalkan Sochan yang tidak mengatakan apapun walaupun Akram sudah memaksanya. Setelah menjalani beberapa latihan untuk menjadi seorang Tufan, Santo terlihat bersemangat dalam memperagakan beberapa gaya khasnya Tufan yang sangat dikenal oleh orang-orang. Yang akhirnya Santo pun siap untuk menjadi Tufan walaupun hanya berpura-pura saja. Dan beruntungnya Santo berhasil menyelesaikan beberapa tugas yang telah diberikan oleh Tufan untuk lulus dalam tes tersebut. Yang pada saat itu pun Tufan mengirim Santo ke kamar tidurnya untuk melihat apakah Suchona dapat membedakannya. Dan setelah itu pun Santo dengan terpaksa memenuhi keinginan Tufan yang sangat aneh tersebut. Sementara itu Presiden memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Arifin untuk melenyapkan Tufan, di mana Arifin menugaskan asisten komisaris Akram dan timnya untuk melacak di mana Tufan. Karena kejahatannya semakin menyebar luas di kota tersebut. Sampai-sampai Tufan pun melakukan transaksi dengan orang-orang luar negeri yang kemungkinan saja mereka telah bergabung dengan Tufan untuk menguasai kota tersebut semakin luas. Sedangkan pemerintah tidak memiliki tindakan apapun untuk menghentikan Tufan yang semakin menjadi-jadi. Yang akhirnya Akram beserta pasukannya lah yang akan beraksi untuk melenyapkan Tufan demi keselamatan kota beserta orang-orang. Di malam harinya Akram beserta pasukannya telah mengepung Jalaluddin di sebuah gang yang sangat sepi. Akram kemudian menembaki Jalaluddin hingga lemas dan tak berdaya. Setelah itu Akram langsung melarikan Jalaluddin ke rumah sakit karena kondisinya semakin buruk. Dan tak lupa Akram telah memerintahkan beberapa pasukannya untuk menjaga Jalaluddin agar tidak bisa kabur. Namun pada saat itu juga Tufan mendatangi rumah sakit tersebut karena merasa tidak terima, di mana Akram telah melukai Jalaluddin yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Beruntungnya Tufan dan Jalaluddin berhasil kabur dari rumah sakit tersebut dengan selamat.
Sesamanya mereka semua di markas, Tufan lagi-lagi nampak kesal terhadap Jalaluddin yang ternyata telah mengkhianatinya secara tidak sengaja, di mana Jalaluddin telah menandatangani sebuah surat yang telah menyatakan bahwa Jalaluddin menjadi saksi dalam pemberontakannya Tufan. Lantas Tufan pun merasa kesal terhadap Jalaluddin yang berperilaku seenaknya saja. Padahal Tufan telah memberikan semua yang telah diinginkan oleh Jalaluddin hingga saat ini. Namun Jalaluddin membalasnya tidak sesuai dengan harapan Tufan yang sesungguhnya. Yang akhirnya Tufan pun terpaksa membunuh Jalaluddin karena ingin menguasai hartanya. Kemudian mengorbankan Tufan kepada orang-orang yang telah mengincar Tufan hingga saat ini. Yang kemudian Tufan pun memerintahkan Sochan untuk memanggil Santo ke hadapan Tufan pada saat ini juga. Karena Tufan memiliki sebuah rencana yang harus ia jalankan untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Di satu sisi Akram bersama pasukannya telah menangkap banyak anak buah Tufan termasuk Jamshid. Selain itu juga Akram telah menangkap beberapa antek-antek Tufan yang sedang melakukan transaksi ilegalnya, di mana Akram ingin membuat Tufan semakin panas dan melakukan penyerangan balik karena merasa tertekan. Sedangkan di satu sisi Tufan terlihat begitu panas dengan apa yang telah dilakukan oleh Akram terhadap dirinya. Kini Tufan tidak memiliki rencana cadangan untuk menghabisi Akram yang semakin bersemangat dalam memburu Tufan. Yang kemudian Tufan pun memutuskan untuk mengorbankan Santo sebagai gantinya, karena hanya Santo lah harapan besar yang pastinya dengan isu mengenai kematian Tufan yang ternyata adalah Santo akan menyebabkan dunia maya gempar dan menjadi perbincangan orang-orang. Dan setelah itu pun Tufan mengandalkan Sochan dalam rencana tersebut. Keesokan harinya Tufan pun langsung meluncurkan aksinya dengan mengandalkan Santo sebagai umpannya. Tufan kemudian memerintahkan Santo mendatangi ruang pertemuan bersama orang-orang pembisnis. Sedangkan Tufan melakukan aksi melarikan diri hanya sementara waktu agar isu tentang kematian dirinya beredar di mana-mana. Santo kemudian langsung bergegas untuk menghadiri acara tersebut. Sementara Sochan telah memberitahu Akram mengenai tujuan Santo yang menyamar sebagai Tufan. Yang pada akhirnya Akram pun menghadang mobil Santo di pertengahan jalan. Dan seketika Akram pun langsung menembaki Santo dengan membabi buta, di mana Akram telah menganggap Santo adalah Tufan. Hingga pada akhirnya berita mengenai kematian Tufan tersebar luas hingga ke beberapa kota, yang pada saat itu pun telah membuat orang-orang bahagia termasuk Tufan yang mendengarnya lewat saluran berita, sehingga membuat dirinya saat ini menjadi sangat tenang. Kemudian melakukan sebuah liburan terlebih dahulu untuk merayakan kemenangan yang ia dapatkan. 3 hari kemudian, terlihat Akram mempertanyakan mengapa Suchona mengkhianati Tufan yang padahal Tufan adalah kekasihnya sendiri. Suchona kemudian mengungkap bahwa selama ujian Santo ia secara tidak sengaja memberitahunya bahwa Tufan hanyalah bermaksud menggunakannya sebagai pengganti, yang kemudian membuat Santo memohon agar ia diselamatkan. Karena takut akan sifat Tufan yang kasar, Santo akhirnya memutuskan untuk bertindak sebagai Tufan dan telah melakukan beberapa kejahatan sebagai syarat ujian tersebut. Suchona kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat tidak suka terhadap Tufan yang hanya ingin memperbudak orang-orang. Yang kemudian Suchona pun meminta kepada Akram untuk membuat sebuah rencana untuk membunuh Tufan, di mana saat ini Tufan sedang melakukan sebuah perjalanan untuk berlibur. Sementara itu Tufan ternyata masuk ke dalam perangkap Akram, di mana di sana sudah terdapat banyak sekali pasukan Akram yang siap untuk membunuh Tufan, dan pastinya Tufan akan tewas. Dan setelah itu pun Akram mengucapkan ribuan terima kasih karena telah membantunya dalam menjebak Tufan yang susah untuk ditaklukkan. Di malam harinya Akram bergegas ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Di sana Akram membunuh satu persatu perawat dan dokter di setiap ruangan yang telah Akram lewati. Yang pada saat itu Akram memasuki sebuah ruangan pasien yang ternyata itu adalah Santo yang masih hidup. Yang kemudian Akram memberikan sebuah jabat tangan sebagai tanda keberhasilan Santo yang sudah bekerja sama untuk menjebak Tufan, dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film Tufan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.